Miliano Jonathans target naturalisasi Timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor Timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak Timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Proses naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zilstra. PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zilstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zilstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian Timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Lantas siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Mauro Zilstra, calon stiker House Goal Timnas Indonesia, PSSI sudah lakukan kontak. PSSI disebut sudah menghubungi striker keturunan Indonesia Mauro Zilstra yang membela klub Belanda FC Volendam U21. Timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari posisi striker yang memang pada laga-laga sebelumnya posisi ini kalau tidak ada Rafael Struijk terasa kurang lengkap dan Struijk pun masih dianggap kurang House Goal. Maka dari itu PSSI disebut masih mencari stiker keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia, apalagi tim Garuda akan bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan yang mengaku dihubungi oleh PSSI ialah Mauro Zilstra yang memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah. Ia mengatakan kalau dirinya dikontak oleh PSSI dan diminta untuk bergabung dengan tim Garuda. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Mauro menyebut kalau ia membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Diketahui Mauro Zilstra memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mulai dari kecepatan, finishing, naluri, gerakan, badan atletis, sundulan, dan keberanian. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk Timnas U20, Timnas U23, atau Timnas Senior. Saat ini Mauro Zilstra merupakan penggawa tim Belanda FC Volendam U21.
Ia berkompetisi di U21 Divisi 1 Spring dan U21 Divisi 2 Val. Akankah Mauro Zijlstra bisa segera berseragam merah putih? Patut kita nantikan ya. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Profit mencolok timnas Indonesia, naturalisasi Mauro Zijlstra, ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zijlstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijlstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zijlstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha, melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zijlstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadhan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zijlstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zijlstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zijlstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zijlstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zijlstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zijlstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zijlstra disinyalir bakal membuat siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zijlstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadhan Sananta yang bertipikal bola getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya.
Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain